Oke, baik teman-teman semuanya. Tahu nggak teman-teman, PDIP tanpa Pak Jokowi tidak ada apa-apanya. Kenapa? Coba kita lihat sejarah ke belakang ya. Pada tahun 97, 98, dan 99 kalau nggak salah ini, Partai PDIP menjadi partai pemenang pada waktu itu. Tetapi yang menjadi presiden bukan Bu Megawati, melainkan Gus Dur yang dipilih langsung oleh DPR dan MPR. Setelah Gus Dur dilengsarkan, Bu Megawati menjadi presiden menggantikan Gus Dur. Nah, hanya menjabat sebagai presiden 2 tahun teman-teman. Nah, setelah itu pada tahun 2004 diadakan pemilu pertama kali. PDIP suaranya kalah teman-teman. Hingga pada tahun 2009 PDIP juga kalah suaranya ya. Bahkan tidak menjadi partai pemenang pada waktu itu. PDIP menjadi partai pemenang itu diawali pada tahun 2014. Kenapa? Karena sosok yang bernama Pak Joko Widodo ya. Pada tahun 2005 Pak Jokowi sebagai wali kota Solo yang diusung oleh partai PDIP hingga menjabat wali kota Solo selama 2 periode. Kemudian namanya semakin naik ya. Pada tahun 2012 Pak Jokowi dicalonkan kembali sebagai gubernur di Jakarta. Akhirnya Pak Jokowi menang menjadi gubernur di Jakarta. Baru PDIP semakin naik ya. Hingga pada tahun 2014 puncaknya pemilihan presiden ya. Waktu itu Pak Jokowi namanya sudah besar, namanya sudah populer di masyarakat Indonesia. Akhirnya pada tahun 2014 PDIP menjadi partai pemenang. Dari situlah partai PDIP keangkat namanya itu karena sosok Pak Joko Widodo. Kemudian pada tahun 2019 itu pun dimenangkan kembali oleh Pak Joko Widodo ya. Otomatis partai PDIP juga menjadi partai pemenang teman-teman. Nah kemudian ada kerenggangan dan keretakan di pada tahun 2023 ya, di mana Pak Jokowi sudah mulai menampakkan diri melawan kebijakan-kebijakan dari partai tersebut. Nah akhirnya pada tahun 2024 Pak Jokowi tidak bersama lagi dengan PDIP. Dan apa yang terjadi? Calon yang diusung dari partai PDIP itu mengalami kekalahan. Yaitu waktu itu yang diusung adalah Ganjar dan Mahfud MD. Jadi dari situ kita bisa melihat PDIP tanpa Jokowi tidak ada apa-apanya ya. Nah sekarang bagaimana menurut Opung Parbelak ya. Kita simak videonya sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham, oke? Dengan dikeluarkannya Bapak Jokowi, Gibran dan juga Bobi Nasution, kalian tahu siapa paling rugi? Paling rugi itu PDIP. Jadi kalau misalnya Bapak Jokowi nggak ada ruginya pun, nggak ada ruginya. Masa serius Bung? Serius. Coba kau terangkan dulu Bung. Jadi begini ya. Ikatan antara PDIP dan Joko Widodo itu ibaratkan produk Nike dan juga Michael Jordan ya. Kenapa seperti itu? Jadi begini, produk Nike untuk saat ini bisa dikatakan adalah produk sepatu olahraga nomor 1 ya. Tapi dulu sebelum tahun 1984 produk ini tidak dilirik oleh publik. Karena apa? Karena mereka belum terkenal ya. Karena ada produk-produk terdahulu yang bisa dikatakan merajai untuk urusan sepatu olahraga ya. Dan disitulah tahun 1984 mereka berpikir bahwasannya mereka harus memiliki seorang brand ambassador. Kenapa harus ada brand ambassador? Karena brand ambassador itulah yang akan menyampaikan kepada publik bahwa mereka adalah produk yang memiliki kualitas. Nah, jadi jatuhlah pilihan kepada Michael Jordan. Kenapa Michael Jordan? Karena pada saat itu olahraga yang paling populer adalah basket untuk di Amerika Serikat. Dan pemain nomor 1 waktu itu adalah yang paling berbakat adalah Michael Jordan. Nah, Michael Jordan ini ya bekerja sama dengan Nike ya. Dia punya tugas untuk mempromosikan kepada publik bahwasannya produknya itu adalah produk yang berkualitas. Kenapa harus sosok Michael Jordan? Karena kita bisa ketahui bahwa yang pertama Jordan itu adalah pemain basket nomor 1. Yang kedua dia punya ketahanan yang luar biasa. Yang ketiga dia punya kekuatan yang luar biasa. Jadi persepsi publik saat itu sepatu Nike itu kuat, tahan lama dan berkualitas. Itu dia. Jadi walaupun Nike sampai saat ini dia pernah mensponsori beberapa atlet terkenal seperti Cristiano Ronaldo, Tiger Woods dan lain sebagainya, tapi posisi endorsement terbesar itu dimiliki oleh
Michael Jordan. Itu dia, tidak tergantikan. Begitu juga PDIP, ya. Kita bisa lihat, waktu pertama kali PDIP memang jaya. Tahun 97-98 itu bisa dikatakan PDIP itu jaya. Karena apa? Karena mereka diuntungkan oleh momentum. Ada momen saat itu, momen reformasi, di mana kekuasaan kekuasaan lama itu lengser, dan rakyat itu mencari kebutuhannya akan demokrasi yang sesungguhnya dan mengharapkan sebuah reformasi di dalam pemerintahan. Nah, jatuhlah pilihan waktu itu rakyat itu ke tangan PDIP, karena memang saat itu PDIP bisa kita lihat bagaimana mereka mempromosikan dirinya dengan berbagai macam kezoliman yang mereka terima dari Orde Baru. Kantor mereka diserang, partai mereka itu diintervensi, ada yang masuk penjara dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan itulah yang membuat hati masyarakat itu terpaut kepada PDIP, ya. Nah, setelah itu ternyata presidennya waktu itu adalah Gus Dur, ya, bukan Megawati, karena waktu itu yang memilih presiden bukan rakyat. Ingat, bukan rakyat. Jadi yang memilih itu adalah wakil-wakil kita. Katanya sih wakil kita. Wakil-wakil kita yang ada di DPR, MPR. Kan begitu. Jadi, terpilihlah Bapak Gus Dur menjadi seorang presiden. Ya, ternyata aku nggak tahu entah betul atau tidak. Ya, biarlah sejarah yang berbicara. Kenapa Bapak Abdurrahman Wahid itu lengser? Ya, nggak taunya, ya Megawati sebagai wakil, naiklah dia menggantikan Gus Dur selama 2 tahun. Ingat, 2 tahun, bukan 2 periode. Iya. Ya, jadi kadang-kadang yang 2 periode ini lebih songong daripada, yang 2 tahun ini lebih songong ini daripada yang 2 periode. Perasaan udah lebih banyak berbuat gitu daripada yang 2 periode. Nah, ya, jadi waktu itu masa pemerintahannya Ibu Megawati memang betul, ya, kala itu ada beberapa terobosan-terobosan. Tapi ya terobosan-terobosan itu lebih banyak dilakukan di pemerintahan gitu. Jadi terobosan yang menyentuh kepada rakyat itu nggak terlalu dirasakan oleh rakyat. Ya, waktu itu malah dia itu menjual aset BUMN, ya, Indosat. Malah waktu itu bisa dikatakan zamannya Megawati ini ada sistem outsourcing, kan begitu, yang sangat merugikan kaum buruh, kaum karyawan pada saat itu. Dan sampai sekarang sih. Masih sampai sekarang. Biar tahu kalian, jujur aja aku bilang, outsourcing ini mengerikan. Karena apa? Ada kontrak-kontrak 6 bulan. Kalau kontrak setahun, ya misalnya contohnya di ujung kontrak itu pas misalnya Lebaran masih dapat THR. Nah, ini kontrak-kontrak 6 bulan. Ya, aduh, ya jadi kita kembali lagi. Jadi bisa dikatakan kebutuhan masyarakat itu akan akan demokrasi yang sesungguhnya dan reformasi yang sesungguhnya itu tidak terjawab. Terbukti, ya, ketika zaman Megawati memerintah, memang betul terobosan yang paling dirasakan itu adalah memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih calon presidennya masing-masing, kan begitu, ya, sesuai dengan pilihan, sesuai dengan kriteria. Nah, sekarang begini, ada dua kecurigaanku. Kenapa Megawati melangsungkan pemilu secara langsung? Yang pertama, mungkin dia takut disengketa lagi, terjadi lagi sengketa. Ya, dia mungkin takut dilengsarkan lagi. Jangan-jangan kalau aku menang, nggak aku lagi presidennya, kan begitu. Kalau misalnya partaiku menang, nggak aku lagi presidennya, kan begitu. Maka dilakukanlah pemilihan secara langsung, berharap bahwasanya rakyat pasti mendukung saya dan rakyat pasti akan memilih saya sebagai presiden, begitu. Nah, ternyata 2004 dilakukanlah pemilihan pertama secara langsung oleh rakyat dan hasilnya bisa ditebak sendiri. Ya, bisa ditebak sendiri. Ternyata rakyat lebih memilih Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. SBY gitu ya. Tahun 2004. Ya, memilih Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Dan waktu itu bisa dikatakan partai mereka nggak bisa menjadi juara 1. Gitu loh. Kalau nggak salah waktu itu pemenang pemilu waktu itu Golkar, setelah itu Demokrat, baru setelah itu PD Perjuangan, atau PD Perjuangan 2,
baru Demokrat 3 ya, antara itulah ya. Nah, setelah itu tahun 2009 dia coba lagi ya, dia berusaha untuk mengambil simpati masyarakat dengan menggandeng Bapak Prabowo ya. Ternyata hasilnya gimana? Gagal. Kalau tidak salah PDIP hanya mampu meraih juara kedua ya. Golkar, PDIP, setelah itu ketiga itu Gerindra kalau tidak salah ya. Jadi bisa dikatakan ya, ternyata sosok Megawati ini walaupun dia pendiri, ternyata dia tidak berhasil menjadi brand ambassador dari produknya sendiri. Ya, itu dia tidak berhasil, dia gagal menjadi brand ambassador dari produknya sendiri. Itu dia. Jadi seperti Nike, masyarakat luas kalau ditanya siapa pendiri Nike, nggak ada yang tahu. Ya, waktu itu mungkin beliau adalah orang terkaya, tapi orang taunya kalau Nike itu ya Michael Jordan. Michael Jordan itu adalah Nike. Begitu juga setelah dapatlah brand ambassador yang sesungguhnya dari partai PDIP ya, mereka berusaha mencari begitu. Jadi waktu itu, jadi sebetulnya ini faktor ketidaksengajaan sih sebetulnya. Kalau ku bilang ini faktor ketidaksengajaan. Jadi waktu Pilgub DKI Jakarta ya, PDIP waktu itu mencari sosok ya, yang mana yang lebih bagus, yang mana yang lebih cocok, dan mana yang lebih populis kan begitu. Diboyonglah ini Bapak Joko Widodo dari Kota Solo ya. Jakarta. Waktu itu mata dunia tertuju kepada Bapak Jokowi. Ya. Karena apa? Karena beliau masuk nominasi dan bisa dikatakan masuk di dalam 7 wali kota terbaik di dunia. Ya. Dan beliau ini kalau nggak salah mendapat peringkat ketiga kalau nggak salah. Kalau salah aku koreksi ya. Nah, diboyonglah ini ke Jakarta. Ternyata tahun 2012 dia membuat gebrakan yang luar biasa ya. Apapun yang menjadi kebijakan Bapak Joko Widodo ya, waktu itu menjadi kebijakan yang memang diminati oleh rakyat. Ya. Terkenal dia adalah salah satu gubernur yang pertama sekali masuk gorong-gorong. Nyata itu. Dia turun langsung itu. Ya, mengapakan sampah pun juga dia turun langsung. Ya kan begitu. Mengatasi kemacetan pun juga dia turun langsung. Pokoknya apa-apa turun langsung ya. Jadi masuklah ke wacana Pilpres ya. 2014 ada keraguan waktu itu Megawati ingin mencalonkan dirinya sendiri ya. Aku tahu sekali itu tahun 2014 ada rencana besar dari Megawati, sebetulnya dia ingin mencalonkan dirinya sendiri. Berharap bahwasanya ya dia itu masih merasa kuat, merasa bisa gitu loh. Ternyata mungkin beliau mendapat masukan dari beberapa elit dan juga beberapa tokoh ya, bahwasanya sudahlah ibu, carilah yang lebih berpeluang. Nah, mata di Indonesia ya, mata rakyat di Indonesia waktu itu tertuju kepada gubernur di Jakarta. Karena apa? Memang betul-betul gubernur Jakarta selalu jadi sorotan, biasa ibu kota kan begitu. Dan juga banyak hal-hal yang dilakukan oleh Bapak Joko Widodo waktu itu di tahun 2012 sampai 2014. Nah, 2014 mau tidak mau akhirnya dengan berat hati, kalau ku bilang ini dengan berat hati, nggak sukarela ini. Dengan berat hati Megawati mencalonkan Joko Widodo menjadi presiden. Karena apa? Karena dia diperhadapkan dengan dua pilihan. Pilihan pertama, saya yang maju jadi presiden, tapi partai saya akan ambruk, kan begitu. Atau dua, ya saya tidak menjadi presiden, tapi saya akan pilih Joko Widodo menjadi presiden. Yang penting partai saya terselamatkan. Akhirnya dia ambil opsi kedua. Mulailah mereka jor-joran di media, mulailah mereka itu promosikan Joko Widodo ini. Beliau adalah seorang yang populis, merakyat, jagoannya wong cilik dan segala macam. Tapi gimana pun juga yang namanya partai pengusung, ikutlah ini namanya terangkat. Otomatis dan pasti. Orang melihat bahwasanya sosok Joko Widodo ini sangat mewakili PDIP dan masyarakat
ya termasuk Opung Prabilek sendiri percaya bahwasanya di PDIP itu adalah sarangnya, tempatnya berkumpul orang-orang yang satu model dengan Jokowi. Oke, maka kita paham. bisa melihat terbitlah si Ganjar, terbitlah Tri Risma hari ini, terbitlah yang lain-lain sebagainya. Kan begitu. Betul, ya. Bermunculanlah satu-satu nih calon-calon dari PDIP. Karena apa? Karena inilah dia, karena persepsi masyarakat itu positif terhadap Bapak Joko Widodo. Dia lakukan pembangunan, dia lakukan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, dia lakukan tindakan-tindakan politik yang bisa dikatakan yang lain daripada yang lain gitu loh ya. Dan kita tanpa sadar sebetulnya ya, ternyata ya sedikit banyak ada setir-setir dari Ibu Megawati kan begitu. Tapi masyarakat nggak peduli waktu itu, nggak peduli. Yang penting masyarakat terjawab kebutuhannya ya, ada seorang pemimpin yang memperhatikan rakyatnya. Nah, masuklah 2019 ya. Waktu itu bisa dikatakan pamornya Joko Widodo ini makin lama makin kuat. Kalau pamornya Joko Widodo makin lama makin kuat, berarti pamornya PDIP juga makin kuat. Mulailah di sana politisi-politisi senior dan juga bisa dikatakan orang-orang tajir, orang-orang kaya, orang-orang kompeten rame-rame masuk PDIP. Termasuk satu kutu loncak yang satu itu, nggak perlu disebutkan namanya. Ada kutu loncak, bentar di Golkar, bentar di Demokrat. Sekarang udah di situ dia. Siapa itu ya? Aku nggak sebut nama ya. Itu saking menariknya PDIP waktu itu gitu. Bisa dikatakan dia merajai gitu. Di presiden dia merajai, di parlemen pun juga merajai, di eksekutif dia merajai. Aku nggak tahu juga, entah di lembaga-lembaga yang lainnya juga merajai. Nggak tahu juga ya kan. Karena memang kita bisa nilai bahwasanya intervensinya Ibu Megawati ini walaupun tak kasat mata, tapi sangat terasa begitu loh ya. Dan akhirnya ya Bapak Joko Widodo makin lama makin renggang ya hubungannya dengan Megawati. Oleh karena apa? Oleh karena sebetulnya dari kacamata visionernya dari Bapak Joko Widodo, dia melihat siapa yang paling cocok untuk menjadi the next president. Kan begitu. Baginya yang paling cocok adalah Bapak Prabowo sebagai presiden dan Bapak Ganjar Pranowo sebagai wakil presiden ya. Karena apa? Dua-duanya itu mewakili kematangan secara politik kan begitu. Kalau Bapak Jokowi melihat ya pengalaman dia selama ini disetir oleh Megawati, dia berpikir bahwasanya presiden nanti harus ketua umum. Harus ketua umum partai. Kan begitu. Dan salah satu yang cocok untuk yang menduduki posisi untuk menjadi presiden itu adalah Bapak Prabowo. Kan begitu. Kebetulan juga temannya satu kabinet. Bukan teman sih, lebih ke anak buah. Nah, diusulkanlah ini kepada Megawati dan Megawati mengatakan, "Opo? Kita pemenangnya, tapi kok kenapa kita jadi wakil? Kita jadi wakil, mau aku? Sombong ya? Kita harus bisa jadi presiden loh." Kan begitu ya. Jadi bisa dikatakan tujuan Megawati, ambisinya itu sebetulnya hanya untuk membesarkan partai, bukan membesarkan bangsa ini. Tujuannya itu. Dan mulailah visi dari Megawati dan Jokowi sudah mulai berbeda ya. Bapak Jokowi berpikir bagaimana membesarkan bangsa ini, sementara Megawati berusaha bagaimana tetap membesarkan partai ini. Kan begitu ya. Akhirnya ya dia sebetulnya sudah kasih kode-kode sama Ganjar bahwasanya Ganjar itu sebaiknya ikut arahan saya lah kan begitu. Tapi tidak, Ganjar lebih memilih dekat kepada Megawati. Dia berpikir bahwasanya sebagai ketua umum dia lebih punya power. Ternyata salah. Nggak ada apa-apa. Coba kemarin nurut kau Ganjar, udah jadi wakil presiden kan? Walaupun kau nggak di partai, gampang itu, ya kan? Iya. Itu dia. Cuman inilah dia karena ambisi tadi, kepengen cepat-cepat masuk ke istana negara. Dan PDIP kita bisa lihat ya, gimana pun ceritanya dia berusaha untuk memperjuangkan supaya partainya tetap kokoh, kan begitu, wajar. Betul memang ya harus seperti itu. Tapi ya mengorbankan kepentingan bangsa demi kepentingan partai itu bukan negarawan sejati. Itu dia. Nah, kita bisa lihat kan ya, yang pertama waktu pileg kemarin ya,
waktu pileg kemarin, walaupun PDIP masih menduduki peringkat pertama, tapi merosot secara jumlah. Mereka kehilangan kalau nggak salah aku sekitar 17 kursi. DPR pusat. Nggak naiklah si Masinton, nggak naiklah Junimat Girsang, nggak naiklah si Ripka Ciptani. Jarot pun nggak naik. Piye iki? Kan begitu, ya. Trimedia juga kalau nggak salah, Trimedia naik atau enggak? Koreksi aku kalau salah. Ya, kalau nggak salah sih nggak naik dia. Ya, jadi bisa dikatakan ya, walaupun mereka itu menempati urutan pertama, tapi secara perolehan suara mereka itu turun, anjlok, kan begitu. Nah, dikonfirmasi lagi ketika Pilpres. Ya, jadi Pilpres ini betul-betul adalah pertarungan antara aromanya itu peperangan antara Jokowi dan Mega, kan begitu ya. Kita bisa lihat bagaimana ya Megawati beserta juga dengan kroco-kroconya itu menyerang Jokowi, menyerang Prabowo ya. Pokoknya dengan segala berbagai macam cara mereka libas yang namanya Jokowi. Kan begitu, di mana-mana yang namanya kampanye, mereka berusaha menjelek-jelekkan pemerintahan yang ada. Di dalam debat pun begitu. Ternyata apa? Ternyata rakyat melihat bagaimana Joko Widodo, ya, sadar tidak sadar, masyarakat melihat bahwasannya ada dua kekuatan besar di bangsa ini. Yang pertama kekuatan Joko Widodo, yang kedua itu kekuatan Megawati. Nah, sekarang masyarakat, rakyat diperhadapkan sebuah pilihan. Kalian harus memilih salah satu di antara mereka. Lebih turut Jokowi atau lebih turut dengan Megawati. Tapi kalian bisa lihat kan, 50% masyarakat Indonesia memilih arahan dari Jokowi. Berapa persen yang ikut arahan Megawati? 16%. Udah jelas kan? Jadi sebetulnya Pilpres kemarin lebih mengkonfirmasi lagi bahwasannya partai PDIP nggak ada apa-apanya tanpa Jokowi. Betul ya. Gitu loh. Ya nggak ada apa-apanya ya. Jadi pilkada, bermain lagi di pilkada. Pilkada begitu juga, mereka meyakinkan bahwasannya ya kami masih juara satu. Walaupun Presiden Joko Widodo tidak mengendorse kami, tapi kami dipilih, kami masih juara satu. Mereka tidak sadar bahwasanya suara mereka dipilih itu tidak bisa menentukan suara mereka ketika Pilpres. Itu mereka harus sadari. Ya, terbukti bahwa di Pilpres kemarin ya mereka itu hanya bisa dikatakan nggak ada menang satupun. Cuman dua ya dominasi cuman dua provinsi yang dominan selain daripada Prabowo, itu pun Anies bukan Ganjar. Bahkan di Jawa Tengah. Jadi sebetulnya ya waktu Pilpres kemarin pun juga sudah kelihatan bahwasanya Jawa Tengah, maaflah dulu, I'm sorry tuh, saya bukan kandang banteng lagi. Gitu dia. Nah, pilkada kemarin begitu juga. Mereka keluar-keluar bahwasanya mereka paling besar, mereka yang paling kuat, mereka yang paling merakyat, kan begitu. Ternyata dibuktikan Jawa Tengah hilang. Sumatera Utara hilang. Sulawesi Utara hilang. NTB juga hilang. Beberapa tempat Kalimantan hilang juga. Itu dia. Ya, dan mereka yang mereka bisa banggakan cuma dua, Jakarta dan Bali. Kalau Bali nggak bisa di. Tapi itu pun nggak cukup. Hasto Kristianto memframing masyarakat, memframing publik bahwasannya walaupun mereka tidak lagi menang di kandang banteng, ya mereka menang di 14 provinsi. Setelah ku cek and recheck ya, ternyata sebagian besar itu bukan menang karena kader mereka asli, tapi mereka sebagai kader pendukung. Udah gue bilang kalau mereka ini jujur saja koarnya lebih besar daripada kemampuan. Ingat itu ya, lebih besar koarnya daripada kemampuan. Gitu ya, menghibur diri lagi mereka bahwasanya kami menang di 14 provinsi. Begitu datang serangan sama mereka, mana kader partai mana, kader kalian yang asli yang mana? Di Riau dicek, rupanya kader PKB.
Iya. Iya kan? Bangka Belitung rupanya kader Golkar. Bengkulu rupanya kader PAN. Di Papua Pegunungan dibilang kadernya rupanya Demokrat. Ya, itu dia. Jadi banyak ya kan, banyak hal yang mereka sampaikan kepada publik. Dan tahu enggak, begitu dapat serangan mereka katakanlah, "Iya, tapi kami menang juga di 274 kabupaten." Kalau di Pilpres nggak bisa dibanggakan. Kami masih menang di 14 provinsi. 14 provinsi ketahuan rupanya cuma beberapa kader asli. Kami menang di 274 kabupaten kota. Jadi bisa dikatakan kekuatan mereka itu udah nggak ada lagi. Apalagi ketika mereka pecat Jokowi, lihat 2029 masih ada nggak mereka atau enggak? Itu dia. Harusnya kalian itu bikin pendekatan dengan Bapak Joko Widodo, ya. Harusnya yang kalian rebut itu hati masyarakat dengan seperti apa? Dengan kalian menggandeng Bapak Joko Widodo kembali, adakan rekonsiliasi, nah berubahlah persepsi masyarakat terhadap kalian. Gitu ya. Harusnya. Wah, ternyata PDIP sudah menjadi partai yang berubah. PDIP ternyata lebih populis. PDIP rupanya lebih mengedepankan rekonsiliasi daripada konflik, kan begitu. Tapi enggak mereka lakukan. Jangankan meredam konflik dengan pihak luar, pihak sendiri pun di dalam internal pun juga enggak teredam mereka. Mana bisa mereka redam? Itu udah rahasia umum itu, Wak. Ya, itu dia. Jadi kita lihat akan ada satu partai ketika Bapak Joko Widodo bergabung sama partai tersebut, boom, meledak. Ingat, leadership bukan berbicara kau itu ketuamu atau bukan, tapi leadership berbicara seberapa banyak orang yang bisa seide sepemahaman dengan. Itu namanya leadership. Jadi nggak masalah. Lihat Bapak Joko Widodo pilkada kemarin, walaupun beliau itu bukan seorang ketua umum partai, bukan lagi seorang presiden, tapi beberapa kali Bapak Prabowo singgah untuk bersilaturahmi dengan Bapak Joko Widodo. Belum termasuk itu telepon-teleponan. Sampai sekarang yakin aku masih telepon-teleponan orang ini juga. Mana Refli Harun bilang, Pak juga dari PDIP bilang bahwasanya Joko Widodo sudah mulai retak dengan Prabowo. Makan yang enak itu. Rocky Gerung begitu juga, muncungnya aja dipanjang-panjangkan. Semua itu mereka itu pembenci Jokowi. Joko Widodo udah nggak ada lagi, udah retak hubungannya dengan Prabowo. Prabowo juga tidak menginginkan untuk Gibran dilantik. Dia lebih menginginkan Anies Baswedan. Anies Baswedan cerot. Jadi udah jelas ya bahwasannya Joko Widodo tanpa PDIP itu nggak ada masalah apa-apa. Tapi PDIP tanpa Jokowi itu menjadi bencana besar. Ih, paten kali kau, Bung. Paten kali. Iya, jadi itu aja dari Opung Parabelak. Udah jelaskan bahwasanya sebuah produk tidak bisa bergerak tanpa ada brand ambassador. Begitu juga PDIP tidak bisa bergerak kalau nggak ada orang Joko Widodo. Ya, kalau nggak ada seorang yang bernama Joko Widodo, kita lihat bagaimana pergerakan mereka. Oke, itu dulu dari Opung Parabelak. Salam Parabelak, salam NKRI harga mati. Nah, the next, mari kita lihat nih gerakannya Pak Jokowi mau mendirikan partai atau bergabung dengan partai yang sudah besar. Nah, ini kita tunggu ya balasan dari Pak Jokowi menenggelamkan partai PDIP. Kita tunggu saja. Sekarang bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.